wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik tema 7, subtema yang ketiga, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Sebelum memulai belajar, yuk kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya anak-anak, kemarin kalian telah mempelajari teknologi pangan dan teknologi sandang. Sekarang subtema yang ketiga, kita akan mempelajari perkembangan teknologi komunikasi. Ya, di dalam pembelajaran 1 dan kedua, kita akan mempelajari tentang teknologi komunikasi, kemudian menentukan keliling bangun datar, kemudian membuat motif hias, dan keberagaman sifat dan sikap. Nah, anak-anak, sejarah komunikasi itu seperti ini. Coba kalian dengarkan ya. Kalian dibaca juga di bukunya. Sejarah komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian berita atau pesan kepada orang lain, baik secara langsung atau tidak langsung. Bila berdekatan, komunikasi dilakukan langsung secara lisan atau berkata-kata. Bila berjauhan, komunikasi dilakukan menggunakan alat komunikasi. Nah, sekarang kalian lanjutkan ya dibacanya ya. Boleh di pause dulu videonya. Nanti kalau sudah selesai kalian play lagi, oke? Nah, dari bacaan tadi kalian bisa jawab untuk pertanyaan halaman 92 ya. Pertanyaan 1 sampai dengan nomor 5. Nah, anak-anak, komunikasi itu bisa dengan berbagai macam cara. Kalau sekarang mungkin kita sudah dengan telepon ya, kemudian dengan handphone, ada juga dengan ada juga dengan kartu pos. Ya, kalian pernah nggak lihat kartu pos? Nah, di sini kita akan sama-sama belajar membuat kartu pos. Ya, berikut videonya, kalian simak ya.
berikutnya kita akan belajar menghitung keliling suatu bangun datar. Nah, di sini contohnya ya, Cika mendapatkan kartu ucapan dari temannya. Ya, bentuknya apa? Bentuknya adalah persegi panjang. Kemudian bagaimana ya cara menghitung kelilingnya? Cara menghitungnya ya dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Tidak hanya berlaku untuk persegi panjang, keliling semua bangun juga dihitung dengan menjumlahkan panjang semua sisinya. Jadi kalian lihat gambar berikut ini, cara menghitung kelilingnya berarti garis AB ditambah garis BC ditambah garis CD ditambah garis D. Keliling bangun datar adalah jumlah panjang semua sisinya. Nah, berarti di sini ada bangun datar persegi panjang halaman 96. Bagaimana ya cara menghitungnya? Sama seperti tadi. Jadi untuk menghitung keliling persegi panjang ini berarti garis KL ditambah garis LM ditambah garis MN terakhir ditambah garis NK. Jadi kamu jumlahkan semua, maka akan diketahui keliling bangun datar persegi panjang tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan berbagai macam sifat. Ada sifat positif dan ada sifat negatif. Nah, kalian harus memiliki sifat positif ya, karena manusia yang baik adalah manusia yang memiliki sifat positif. Ada apa saja sih sifat-sifat positif itu? Contohnya adalah ramah. Ramah itu apa ya? Ramah itu berarti baik hati, manis tutur katanya, dan juga sikapnya. Kemudian ada lagi sifat tegas. Jadi tegas itu artinya jelas ya, tidak ragu-ragu. Jika ada kesalahan maka dia tegas. Kemudian yang ketiga ada rendah hati. Rendah hati itu berarti selalu menghargai orang lain, tidak sombong ya, tidak menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian sopan yaitu menghormati setiap orang ya, mau orang tua, mau orang muda, mau orang miskin, mau orang kaya, tetap dihormati. Antara manusia satu dengan yang lain tentu akan berbeda karakter dan sifatnya. Nah, manusia itu sangat beragam ya, karakteristik manusia itu berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus bisa mengembangkan sikap yang sesuai agar tidak terjadi perselisihan. Dengan demikian, kita telah menjaga persatuan yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Apa bunyi ketiga sila Pancasila? Persatuan Indonesia. Komunikasi itu tidak lepas dari perkembangan zaman. Jadi semakin kesini zaman semakin modern, komunikasinya semakin canggih. Jika pada zaman dulu manusia menggunakan kepulan asap untuk berkomunikasi ya, kemudian ada juga menggunakan tulisan yang terbuat dari kulit kayu, potongan bambu, dan juga daun lontar. Ada juga lempeng batu dan juga kulit binatang. Nah, cara penyampaian pesan dengan mengirimkannya melalui kurir atau orang yang telah diberi tugas, tapi kemudian memakan waktu yang lama. Makanya kemudian digunakanlah merpati pos untuk mengirimkan surat. Kemudian kegiatan surat menyurat di Indonesia mengalami kemajuan ya pada masa penjajahan Belanda. Nah, saat itu pemerintahan Belanda kolonial membangun banyak sekali kantor pos di berbagai kota besar di Indonesia, dan kemudian pada tahun 1809 dibangunlah Jalan Raya Anyer Pos Panarukan, yaitu dengan adanya jalan itu pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur menjadi lebih cepat. Lalu kemudian ada lagi sejarah perkembangan komunikasi ya, dengan adanya telegram. Nah, kalau telegram itu bentuknya seperti ini anak-anak. Kalau telegram yang sekarang itu merupakan sebuah aplikasi, tapi kalau untuk awal mulanya telegram adalah surat seperti ini ya. Telegram ini masih digunakan sampai dengan saat ini, tapi hanya beberapa lembaga pemerintahan ada sebagian yang masih menggunakan telegram. Dengan berkembangnya teknologi, kini hadir surel. Surel itu singkatan dari surat elektronik. Kenapa disebut surat elektronik? Karena dikirimnya melalui barang elektronik seperti komputer dan juga laptop, juga handphone ya, yang tersambung dengan internet. Surel ini biasanya disebut juga dengan email. Nah, dari email itu kita bisa mengirimkan berbagai macam hal seperti data, foto, dan lain sebagainya. Jadi komunikasi sekarang menjadi lebih mudah. Nah, anak-anak,
Demikian pembelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Tugasnya adalah halaman 92. Ayo jawab. Kemudian membuat kartu ucapan ya. Nanti tolong dikirim melalui link yang sudah Ibu bagikan. Tidak, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.